Kali ini kita akan membahas sebuah film thriller psikologis Inggris yang berjudul Exam. Di awal film, kita melihat 8 kandidat sedang bersiap-siap untuk ujian perekrutan karyawan di sebuah perusahaan. Beberapa kandidat memotivasi diri mereka sendiri dengan kata-kata penyemangat, sementara yang lain memperbaiki penampilannya sebelum masuk ke ruang ujian. Tempat ujian terlihat agak gelap dengan meja untuk setiap kandidat. Di seluruh ruangan itu juga memiliki kamera untuk memantau aktivitas mereka. Setelah para pelamar masuk ke ruang ujian, seorang penjaga dengan pistol memasuki ruangan membuat para kandidat gugup. Dia diikuti oleh seorang pria yang tidak memberitahu mereka namanya dan hanya memperkenalkan dirinya sebagai pengawas. Dia kemudian meminta maaf kepada mereka atas kesulitan yang mereka hadapi untuk mencapai ruangan ujian. Dia mengatakan bahwa para kandidat telah lulus semua proses perekrutan sebelumnya dan menjadi finalis jika mereka lulus tes terakhir ini. Mereka akan mendapatkan pekerjaan impian mereka. Sebagai aturan tes ini, pengawas mengklaim bahwa tidak ada hukum federal yang berlaku di dalam ruang ujian, dan para kandidat seharusnya hanya mengikuti hukum ujian. Mereka tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan penjaga atau pengawas dengan cara yang sama. Jika mereka merusak kertas ujian dengan sengaja atau tidak sengaja, dan jika mereka keluar dari ruangan karena alasan apapun mereka akan didiskualifikasi, kandidat akan memiliki waktu 80 menit untuk menyelesaikan ujian, dan hanya ada satu pertanyaan di kertas mereka yang harus mereka jawab. Pengawas kemudian bertanya, apakah mereka memiliki pertanyaan. Ketika tidak ada yang menjawab, dia memulai menyalakan waktu dan berjalan keluar. Para kandidat membalik kertas ujian mereka masing-masing dan melihat bahwa kertas itu benar-benar kosong. Mereka semua saling memandang dengan bingung, seiring berjalannya waktu mereka menjadi lebih gugup. Peserta nomor 2 mulai menulis di kertasnya karena dia berpikir dia memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Kamera di ruangan itu menyorot kertasnya dan penjaga itu disuruh mengusirnya karena dia merusak kertasnya. Peserta nomor 2 memohon kesempatan kedua saat penjaga mengunci pintu. Beberapa saat kemudian, peserta nomor 5 menyadari bahwa aturan mengatakan mereka tidak dapat berbicara dengan pengawas dan penjaga, yang berarti mereka dapat berbicara satu sama lain. Dia memberitahu yang lain. Hal yang sama membuat mereka percaya bahwa mereka harus bekerja sama untuk menemukan pertanyaannya. Sebelum mereka dapat menjawabnya, kelompok tersebut membahas beberapa cara agar bisa lulus ujian, tetapi mereka semua bingung. Sepanjang ini peserta nomor 1 tidak berbicara sama sekali. Seorang pria mencoba memperkenalkan dirinya, tetapi peserta nomor 5 menyarankan mereka saling memberi nama panggilan, sehingga mereka tidak perlu mengungkapkan identitas asli mereka. Dia memberi nama peserta nomor 1 dengan sebutan Jarod. Kemudian para pria diberi nama Alex, Peter dan Brian, dan para wanita diberi nama pirang, coklat dan hitam, sesuai dengan warna rambut mereka. Setelah itu, Brian menyarankan mereka berdiri dari tempat duduk mereka, karena tidak ada aturan yang melarang mereka. Dia berdiri dan berjalan-jalan untuk menenangkan diri, penjaga tetap di tempat yang berarti bahwa mereka dapat bergerak bebas. Peserta rambut coklat percaya bahwa pertanyaan ditulis di atas kertas dengan tinta tak terlihat. Mereka semua setuju untuk menguji teori tetapi tidak tahu caranya. Peserta rambut coklat berjalan dan menggunakan lampu di ruangan untuk melihat apakah ada sesuatu yang tertulis di kertas, tetapi tidak ada yang terlihat. Dia menyuruh semua orang memeriksa sendiri, karena pertanyaannya bisa saja ada di salah satu dari mereka. Semua orang melakukan apa yang dia katakan kecuali si Jarod yang tetap diam di tempat duduknya. Si Brian mengambil kertasnya dan memeriksanya di bawah cahaya. Namun mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Kemudian si Peter berpendapat bahwa tulisan-tulisan itu mungkin terlihat dalam sinar UV atau sinar X. Kelompok itu kemudian mulai mencari papan saklar untuk melihat apakah ada opsi untuk menyalakan jenis lampu lain. Ketika mereka tidak menemukannya, mereka mulai mencari sumber cahaya itu sendiri. Jarod tidak membantu mereka sama sekali, dan dengan tenang tetap di tempat duduknya. Si rambut pirang menemukan strip lampu darurat di ruangan itu, tetapi karena tidak ada saklar, kelompok itu harus memecahkan semua bola lampu untuk membuat keadaan darurat dan menyalakan lampu. Setelah memecahkan semua bola lampu di ruangan itu, tiba-tiba cahaya biru keluar secara otomatis. Semua orang mulai mencari pertanyaan di kertas kecuali si Jarod, tetapi mereka kembali kecewa karena mereka tidak dapat melihat pertanyaannya. Si rambut coklat meminta semua orang untuk membuka lapisan pertama lampu strip karena tidak sepenuhnya menyala. Ini mungkin menimbulkan sinar UV yang dapat membantu mereka. Mereka menggunakan sepatu wanita untuk memecahkan strip dan lampu itu mengeluarkan cahaya lain. Namun, mereka kembali kecewa karena lampu-lampu ini juga tidak berfungsi. Sekarang kelompok hanya punya waktu 60 menit tersisa. Peserta Brian yang frustrasi meminta semua orang untuk memikirkan alternatif. Saat mereka bertukar pikiran,
Brian punya ide bahwa mereka dapat melakukan apa saja pada kertas nomor 2, karena dia sudah didiskualifikasi. Mereka berkumpul di sekitar meja dan mencoba menulis kertas dengan pensil. Namun tetap saja tidak ada pertanyaan yang muncul. Si Brian kemudian merobek kertasnya menjadi beberapa bagian, sehingga mereka dapat menggunakannya untuk bereksperimen dengan metode yang berbeda. Kemudian Brian menyiram kertas dengan air joninya dan berharap bisa menimbulkan reaksi tertentu jika terkena air. Namun cara itu juga tidak berhasil. Jarod yang dari tadi tidak bicara sedikit pun dan tidak bekerja sama, kemudian ia bicara dengan menggunakan bahasa Prancis. Perkataan Jarod diterjemahkan oleh Brian yang artinya memperlihatkan dirimu sendiri, terlihat dengan jelas. Mereka tidak terlalu memikirkan ocehannya dan kembali mendiskusikan rencana selanjutnya. Semua orang terdiam ketika Alex berbicara. Dia mengusulkan teorinya sendiri, mengklaim bahwa mereka tidak sedang dalam ujian tetapi berada dalam semacam pertunjukan. Perusahaan telah memasang taruhan pada siapa yang akan menyerah di bawah tekanan dan satu-satunya tujuan mereka adalah untuk hiburan mereka, seperti di film Squid Game. Peserta rambut hitam kemudian menjelaskan bahwa mereka melamar ke sebuah perusahaan farmasi yang terkenal bernama Brock beberapa tahun yang lalu ketika pandemi menyebar di kalangan anak muda di dunia. Mereka adalah yang pertama menemukan obatnya. Kemudian, si rambut coklat mendekati penjaga dan mengeluarkan korek api dari sakunya tanpa berbicara dengannya. Kemudian dia melirik alarm kebakaran. Kelompok itu berencana untuk menggunakan korek api untuk memicu alat penyiram, karena air berpotensi mengembangkan tulisan di kertas, seperti kertas foto yang direndam dalam cairan kimia. Si rambut coklat kemudian naik ke atas kursi, tetapi tidak sampai alarm kebakaran. Kemudian Brian membantunya dengan memberinya selembar kertas yang digulung. Dia membakar kertas dan mengarahkan ke alarm. Air mulai menghujani tetapi kertas-kertasnya tidak menimbulkan efek apa-apa. Tiba-tiba penjaga itu berjalan ke kelompok itu. Saat itu si rambut coklat membuka kertas di tangannya dan menyadari bahwa kertas yang dibakar tadi adalah kertas miliknya. Karena dia sendiri yang merusak kertasnya, dia pun diseret keluar oleh penjaga sambil marah-marah ke arah Brian. Dasar gak ada otak. Setelah itu, Peter yang marah kepada Brian tanpa disadari mengucapkan kata-kata yang bisa menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis dengan sensor suara. Mereka saling meminta untuk berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Kemudian Jarod tiba-tiba menangis. Brian dengan licik duduk di depannya dan menyuruh Jarod agar merobek kertasnya sendiri dan memakannya. Penjaga itu mendekati Jarod dan menyeretnya keluar ruangan. Sekarang hanya tersisa 5 kandidat. Peter meremehkan Brian karena menjadi orang yang licik, tetapi Brian bersikeras mereka harus berterima kasih padanya karena telah mengeluarkan pesaing mereka. Dia juga mengklaim bahwa dia tahu apa pertanyaannya tetapi menolak untuk memberitahu yang lain. Dalam kemarahan, Peter menjatuhkannya dengan satu pukulan. Kelompok itu kemudian mengikatnya ke kursi dan menutup mulutnya dengan dasi. Beberapa saat kemudian Brian sadar, peserta rambut hitam melepas penutup mulutnya dan Brian meminta obatnya, mengatakan bahwa dia juga terinfeksi virus dan harus minum obat setiap jam agar bisa hidup. Peter mencari pil di sakunya tetapi tidak menemukannya. Ini membuat kelompok itu percaya bahwa Brian hanya membuat alasan agar mereka akan membebaskannya. Namun Brian mengklaim bahwa salah satu dari mereka telah mengambil pilnya dan berjanji untuk memberitahu mereka apa pertanyaannya jika mereka mengembalikan pilnya. Dia kehilangan kesadaran dan mulai gemetar. Mereka percaya dia berpura-pura tetapi Peter mengatakan dia mengalami kejang-kejang karena virus. Mereka mulai mencari pil yang dia bicarakan tetapi tidak dapat menemukannya. Dengan hanya tersisa 15 menit, mereka saling memeriksa satu sama lain untuk menemukan pil itu. Si rambut hitam mencurigai Alex yang menyembunyikan dan terbukti benar ketika dia menemukan pil menempel pada permen karet di bawah mejanya. Dia mencoba memberikannya kepada Brian tetapi Alex memukul tangan si rambut hitam dan obatnya terjatuh ke lubang air. Ketika yang lain mencoba mengeluarkannya, si rambut hitam yang panik pergi ke depan kamera dan meminta pengawas untuk menyelamatkan pria itu. Tetapi karena dia berbicara dengan pengawas, dia langsung didiskualifikasi. Setelah dia pergi, si rambut pirang mengeluarkan pil dengan jepit rambut dan menyelamatkan nyawa Brian. Dia juga melepaskan ikatannya. Setelah dia pulih, semua orang bertanya kepadanya untuk jawaban yang dia janjikan. Brian mengungkapkan bahwa jawabannya adalah para kandidat itu sendiri. Mereka telah mencari pertanyaan selama ini, tetapi Brian berpikir bahwa tidak ada jawaban dan orang yang tersisa di akhir adalah jawabannya. Semua orang percaya padanya, tetapi sebelum mereka dapat bertindak, Brian berlari untuk mendapatkan pistol dari penjaga. Peter mendorongnya ke samping dan mengambil pistol itu sendiri. Peter pun mengarahkan pistol ke Brian tetapi pistol tersebut tidak berfungsi. Brian mengambil kesempatan itu untuk menyerang Peter
dan mendapatkan pistol itu darinya. Namun ketika dia akan menggunakannya, dia menyadari pistol itu memiliki pengenalan sidik jari, sehingga Brian menggunakan penjaga dan mengarahkan pistol ke yang lain. Brian meminta mereka keluar dari ruangan satu persatu atau mereka semua akan ditembak. Si Alex yang takut ditembak dia kemudian berjalan keluar, sedangkan si Pirang yang ketakutan perlahan berjalan keluar tetapi berteriak. Matikan lampu. Yang akhir ruangan menjadi gelap gulita membuat Brian menembak ke segala arah. Ketika lampu kembali menyala, Pai terjatuh di lantai dengan lubang peluru di dadanya. Brian melihat sekeliling dan melihat kaki si Pirang masih masuk ke dalam ruangan. Dia pun berusaha menembak si Pirang tetapi waktu sudah habis. Brian yang putus asa berjalan ke kamera dan memberitahu pengawas bahwa dia adalah pemenang kompetisi. Namun penjaga mendekatinya dan menunjukkan kepadanya waktu masih tersisa 20 detik, yang berarti Brian didiskualifikasi karena berbicara dengan pengawas. Kemudian terungkap bahwa Jarod telah mengubah waktu, sementara mereka sibuk mendiskusikan hal-hal lain. Akhirnya satu-satunya yang tersisa adalah si rambut pirang. Dia masuk ke ruangan dan mengambil kacamata Jarod yang jatuh saat dia dibawa keluar. Menggunakan itu dia melihat kertas dan melihat satu pertanyaan tertulis di atasnya. Kemudian Jarod memasuki ruangan, mengungkapkan bahwa dia adalah CEO perusahaan dan berada di tengah ujian untuk mengawasi semua orang. Si pirang berjalan ke arahnya dan berkata tidak. Itu adalah jawaban dari pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya adalah ketika pengawas mengatakan di awal ujian, yaitu ada pertanyaan. CEO dan pengawas tersenyum melihat bahwa dia telah menemukan pertanyaan dan lulus ujian. Ternyata, ketika pengawas bertanya kepada mereka, apakah mereka punya pertanyaan? Di awal ujian itu adalah satu-satunya pertanyaan yang harus mereka jawab. Seluruh ujian ditetapkan untuk menguji kecerdasan dan perhatian kandidat. Mereka mempekerjakan si pirang sebagai sekretaris CEO, tetapi dia tidak menerima pekerjaan itu, karena dia tidak ingin bekerja dengan organisasi yang membunuh orang. Pengawas mengungkapkan bahwa Peter tidak mati dan peluru yang mengenainya adalah kapsul yang menyembuhkan luka setelah menembus tubuh. Kapsul itu sebenarnya adalah obat ajaib yang baru-baru ini mereka produksi, yang dapat menyembuhkan penyakit apapun di dunia. Akhirnya, si pirang menerima pekerjaan itu dan film berakhir saat dia berjabat tangan dengan CEO.